Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bertemakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti sendiri itu yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangan atau teori. Poin yang kedua yaitu kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar sendiri meliputi menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna al-amin, al-khabir, as-sama, dan al-basor. Indikatornya menyebutkan pengertian al-ma'ul husna, al-amin, al-khabir, al-sami, dan al-basor. Selanjutnya yaitu memahami makna al-ma'ul husna. Indikatornya mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-ma'ul husna. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menunjukkan dalil akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menyebutkan pengertian al-ma'ul husna, menjelaskan makna al-ma'ul husna, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-ma'ul husna. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Di sini ada reguler, remedial, dan pengayaan. Reguler sendiri di situ ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan memahami makna al-ma'ul husna, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui al-ma'ul husna. Remedial. Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi. Guru akan melakukan penilaian kepada siswa dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu. Merangkum materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Oleh pada saat pembelajaran, apabila masih ada waktu atau di luar jam pembelajaran, yaitu 30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai. Selanjutnya pengayaan. Di sini peserta didik sudah menguasai materi mengerjakan soal. Pengayaan berupa macam-macam sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan oleh guru. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan. Poin yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Di sini ada pertemuan pertama, yaitu tahapan pendahuluan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu. Deskripsi kegiatan sendiri meliputi mempersiapkan media atau alat bantu bisa berupa tulisan manual di papan tulis. Selanjutnya mempelajari dimulai dengan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Selanjutnya dengan memperkenalkan diri kepada peserta didik, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi sesuai dengan pokok bahasa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan inti
dekonstruksi, mengamati, membaca berbagai referensi tentang materi, menyimak penjelasan guru atau mencermati gambaran atau tayangan visual atau film tentang bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan gambar yang sedang berdoa dan renungkan di kolom renungkanlah, mencermati gambar yang ada pada kolom, yaitu waktu alokasinya itu 90 menit. Di sini pertemuan yang kedua, tahapan pendahuluan deskripsi kegiatan alokasi waktu. Deskripsi kegiatan yang kedua ini, yang pertama salam dan tegur sapa. Selanjutnya cek kehadiran, berdoa, menyiapkan buku pelajaran. Selanjutnya mengungkapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, yaitu waktunya itu 15 menit. Selanjutnya pertemuan ketiga yaitu deskripsi kegiatan sendiri, yaitu salam dan tegur sapa. Selanjutnya cek kehadiran, berdoa, menyimak buku pelajaran. Yang selanjutnya mengungkapkan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Alokasi waktunya itu 15 menit. Selanjutnya poin yang kelima, penilaian, yaitu 1. Penilaian sikap spiritual dan sosial. Ini ada observasi jurnal juga. Di sini penilaian sikap dilakukan dengan menggunakan teknik observasi oleh guru mata pembelajaran selama proses pembelajaran pada jam pelajaran, guru bimbingan konseling BK dan wali kelas selama siswa di luar jam pelajaran yang ditulis dalam buku jurnal yang selanjutnya disebutkan jurnal. Contohnya nama sekolah, kelas atau semester, tahun pembelajaran. Di situ nanti dibuat kolom nomor absen, waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, dan keterangan spiritual atau sosial. Yang selanjutnya penilaian diri. Bertujuan berilah tanda pada kolom yang atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, nama sekolah, kelas, semester, tahun pembelajaran. Di sini pernyataannya, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Itu ya atau tidak. Selanjutnya, nomor 2, saya meyakini bahwa ilmu yang didapat adalah hasil jernih payah semata, ya atau tidak. Saya harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang tersebut, ya atau tidak. Selanjutnya hasil penilaian diri perlu ditindaklanjuti oleh guru dengan melakukan fasilitas terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Poin yang selanjutnya penilaian antar teman, yaitu petunjuk berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di sini ada nama teman yang dinilai, nama penilaian, kelas, semester. Pertanyaannya contohnya, teman yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, ya atau tidak. Teman yang meyakini bahwa ilmu yang saya dapatkan adalah hasil jerih payah semata, ya atau tidak. Teman saya harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang lain karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang tersebut, ya atau tidak. Hasil penilaian antar teman perlu ditandatangani juga oleh guru dengan memberikan bantuan fasilitasi terhadap siswa yang belum menunjukkan sikap yang diharapkan. Pengetahuan. Di sini ada rubrik penilaian atau tes tulis, yaitu kolom pilihan ganda. Di sini ada rubrik penilaian di situ sendiri terkait dengan jika peserta didik dapat menulis tentang iman sangat lengkap dengan sempurna, skornya itu 6. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang iman lengkap, skornya 4.
Jika peserta didik dapat menulis tentang iman tidak lengkap, skornya 2. Jadi skornya itu 10 dijumlah. Selanjutnya yaitu fungsi pembelajaran yang poin terakhir, yaitu sumber pelajaran itu meliputi buku, teks siswa, lingkungan sekitar, media cetak atau elektronik. Paling itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.